Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, pernah tidak sih Anda merasa pegal atau tidak nyaman di area pundak, tengkuk gitu ya, disertai dengan kepala yang pusing, atau juga rasa tidak nyaman atau nyeri di area dada depan. Nah, ini mungkin bisa jadi alarm atau perlu Anda waspadai tentang kadar kolesterol Anda. Ini akan menjadi topik kita nih hari ini tentang bagaimana menjaga kadar kolesterol kita agar tidak terlalu tinggi dan bagaimana mengatasinya kalau memang sudah terlanjur tinggi ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas fun fact seputar bagaimana menjaga kadar kolesterol dalam diri kita. Oke, yang pertama adalah menjaga berat badan tetap ideal. Nah, ini memang berat badan juga menjadi satu sinyal gitu ya, tubuh kita bisa berjalan dengan baik tidak sih metabolismenya. Nah, biasanya juga dengan berat badan ini yang berkaitan itu kadar gula, kadar kolesterol. Nah, sejauh mana sebenarnya berat badan ini bisa menjadi satu tanda bahwa sepertinya kita ada masalah nih dengan kadar-kadar yang memang menjadi alarm kesehatan tubuh kita. Itu nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ya tentang berat badan dan kesehatan kita. Oke, selanjutnya adalah rutin berolahraga. Mau kadar gulanya nggak tinggi, mau kadar kolesterolnya juga ideal, tapi kita mageran. Nah, bisa nggak sih sebenarnya ada orang-orang yang memang tim rebahan tapi punya kondisi tubuh yang ideal. Nah, kondisi tubuhnya juga bukan cuma masalah bentuk atau posturnya saja, tapi di dalamnya juga ada parameter-parameter tertentu nih. Nah, bisa nggak sih ini dicapai oleh orang-orang yang tim rebahan? Saya juga termasuk tim rebahan nih. Nanti kita tanya juga nih sama dokternya, jangan-jangan alarmnya udah berbunyi bahwa wah, parameter tubuh kita udah nggak bagus. Itu yang akan kita tanyakan dan kita konfirmasi bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah memperbanyak asupan serat. Nah, apalagi selama bulan puasa yang paling menggiurkan atau menggoda memang sih makanan-makanan yang notabene sebenarnya kurang sehat gitu ya. Si sirup yang manis, segar gitu kan, dingin lagi. Waduh, siapa nih yang udah mulai ngiler ya jam segini? Apalagi gorengan. Wah, itu sih benar-benar menggoda. Apalagi di jam buka puasa, pastinya itu kayaknya mau kita lahap sebanyak-banyaknya. Terlupa deh si sayur dan buahnya. Nah, sebenarnya sejauh mana nih ini akan berdampak pada kadar kolesterol kita kalau kita kurang mengonsumsi asupan serat. Nanti kita akan tanyakan juga bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Katanya nih metabolisme itu paling baik ketika kita tidur. Nah, kalau kita tidurnya kurang cukup, proses metabolisme tubuhnya apakah akan terganggu? Kurang istirahat, apalagi kalau misalkan mungkin tanggung ya nunggu waktunya sahur gitu ya. Udah deh bablas aja, saya nggak mau tidur, takutnya nanti malah kesiangan bangun sahur. Jadi banyak yang akhirnya main game atau nonton Netflix gitu ya untuk menunggu waktu sahur. Jadi kurang deh tidurnya, padahal besok pagi nih harus benar-benar langsung siap ke kantor, harus kerja. Nah, kalau polanya seperti ini, apakah akan memengaruhi kadar kolesterol kita? Nanti kita akan tanyakan juga nih bersama pakarnya, bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah minum teh hijau. Nah, biasanya memang selain dengan asupan gizi yang seimbang, makanan, olahraga, minuman-minuman herbal juga dipercaya bisa mengatur atau menjaga kadar kolesterol kita agar tetap ideal ataupun seimbang. Sejauh mana memangnya kalau kita bicara tentang teh hijau ini bisa berpengaruh nih untuk menjaga kadar kolesterol kita agar berada pada titik yang aman gitu ya. Nanti kita akan tanyakan juga nih sebenarnya cara kerjanya gimana sih teh hijau ini pada kolesterol, apakah benar-benar bisa efektif untuk kita. Nanti kita akan tanyakan, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas beberapa fun fact seputar bagaimana mengatasi kadar kolesterol gitu ya, menjaga kadar kolesterol agar tetap seimbang. Nah, untuk menjawabnya sudah bersama saya nih dokter kita hari ini. Langsung kita sapa ada Dokter Ayu Ningdia Citra, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Langsung kita sapa. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Dika, terima kasih baik Mbak. Oke, selamat datang di Bincang Sehati ya dok ya. Hari Wah, ini kita bicara tentang kolesterol. Nih kolesterol sebenarnya banyak banget yang pengen tahu. Karena tanpa sadar kadarnya juga udah jadi alarm nih ya di tubuhnya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang kolesterol sendiri memang kan harus dijaga ya. hmm, Nah, kalau kita bicara tentang menjaga sebelum kita masuk ke fun fact-nya. Sebenarnya kadar kolesterol itu benar-benar harus minim atau memang ada batas tertentu yang sebenarnya dia masih bisa bekerja baik untuk tubuh kita. ya jadi memang kolesterol itu sering kaitannya dengan dampak buruk ya, tapi Betul. sebenarnya dia juga memiliki banyak fungsi untuk tubuh Mm-mm, kita. mm. Tetap dijaga dalam batas normalnya. Misalnya kalau untuk kolesterol total maka batasnya adalah 200. Seperti Oke, itu. jadi sebenarnya pada kadar tertentu kolesterol itu bekerja baik untuk tubuh Ya betul, kita gitu ya. dibutuhkan untuk tubuh kita. Dibutuhkan. Soalnya selama ini kalau kita berpikir tentang kolesterol, aduh udah kayaknya hal-hal yang negatif aja gitu ya. Kalau Ya. kita udah dengar namanya dia nih gitu ya, kayaknya suatu hal yang harus dihindari. Nah, bicara tentang menghindari sebenarnya lebih baik dijaga karena memang sebenarnya dibutuhkan untuk tubuh. Kita bahas satu persatu ya fun fact-nya tentang menjaga kadar kolesterol tubuh. Yang pertama adalah mengontrol kolesterol itu agar tidak tinggi dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Apakah kaitannya begitu erat antara berat badan ideal dengan kadar kolesterol? Atau sebenarnya orang yang kurus juga bisa loh kolesterolnya tinggi? Ya baik, jadi menjaga berat badan ideal bisa menjadi merupakan salah satu cara untuk mengontrol kadar kolesterol di dalam tubuh. Jadi memang ada kaitannya jika obesitas atau lingkar pinggangnya lebih tinggi, maka Mm-mm. kolesterolnya bisa lebih tinggi. Namun itu tidak menjadi satu-satunya parameter ya. Jadi atau tidak menjadi satu-satunya sebab juga atau tidak menjadi satu-satunya yang harus kita jaga dalam mengontrol kolesterol. Dan benar kata Mbak Dika tadi bahwa berat badan yang ideal pun masih tetap ada risiko Ya. kadar kolesterolnya meningkat. Jadi memang berat badan ideal salah satu lah ya Ya yang bisa betul, dilakukan, salah satu. tapi tidak melulu yang berat badannya memang ideal tuh udah pasti kolesterolnya nggak tinggi, nggak Ya. juga ya. Jadi memang harus ada pengukuran yang rutin juga berkala untuk melihat kadar kolesterol dalam tubuh kita. Oke, kita beralih ke fun fact berikutnya, yaitu benar apa tidak sih olahraga rutin tuh bisa membantu loh untuk menjaga kadar kolesterol kita? Ya, jadi olahraga itu membantu untuk meningkatkan HDL atau banyak dikenal sebagai kolesterol baik. Mm-mm, Gitu. oke. Dan olahraga itu juga kan kita membutuhkan energi sehingga kadar kolesterol itu dirubah menjadi energi. Jadi membantu mengurangi Oke, juga. jadi memang benar ya untuk si olahraga ini memang bisa membantu kadar kolesterol agar terjaga. Nah, gimana nih sama kaum rebahan kayak saya tuh malas banget loh dok olahraga. Apakah memang tidak bisa dielakkan lagi kalau orang yang malas olahraga atau sama sekali jarang bergerak, kadar kolesterolnya bisa langsung tinggi? Ya lagi-lagi kita tidak berpikir bahwa itu menjadi satu-satunya cara. Oke. Tetap harus dikombinasi dengan pola makan yang benar, pola makan makanan yang sehat, lalu berhenti merokok dan kebiasaan olahraga. Jadi mungkin Oke. harus tetap berolahraga juga. Oke, jadi ini hanya salah satu. Kalau bisa dilakukan emang sangat baik ya. Ya. Tapi walaupun kita olahraganya banyak, tapi kalau nggak jaga yang baik Pola yang makannya, lainnya, nah ya. itu nggak juga terelakkan dari si kadar yang tinggi dari kolesterol ya dok ya. Oke, selanjutnya adalah apakah benar nih menjaga kolesterol agar tidak tinggi dengan mengonsumsi asupan berserat? Nah, apalagi ini lagi belum puasa gini kan ya dok ya, yang paling menyenangkan memang makan gorengan sama si minum minuman manis dingin gitu ya. Akhirnya seratnya terlupakan. Itu bisa jadi satu faktor nggak sih akhirnya tiba-tiba kadar kolesterol kita meningkat selama bulan Ramadan kalau caranya kita nih asupannya seperti itu. Ya, jadi serat itu berguna untuk membantu dalam proses pencernaan. Dia Betul. sendiri merupakan karbohidrat yang tidak terserap sehingga membantu dalam proses pembuangan. Jadi memang serat dibutuhkan juga untuk dalam salah satu cara mengontrol kadar kolesterol. Oke. Ya, dapat didapatkan lewat buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan apa sih kalau misalnya boleh kisi-kisi gitu ya, apalagi kan kadang-kadang kita terbatas nih waktu makan kita saat ini yang paling oke nih dikonsumsi selama bulan Ramadan untuk bisa menjaga kadar kolesterol. Buah apa yang memang bagus atau sayur apa yang bagus untuk menjaga kadar kolesterol? Sebenarnya untuk
satu makanan atau apa ya, biasa kita kenal, oh minum teh hijau atau apa yang dapat menurunkan kolesterol, itu tidak ada. Jadi tetap harus dikombinasikan. Dan jika memang tinggi, Oke. pastinya wajib dikonsultasikan ke dokter. Gitu. Tapi dengan pola hidup yang sehat seperti makan buah-buahan yang kaya akan serat seperti apel, beri, stroberi, atau mungkin buah yang tinggi dengan asam lemak yang baik seperti alpukat dapat Oke. juga membantu. Oke, jadi memang kadang-kadang soalnya banyak yang, oh katanya kan ada buah A, ini bagus banget nih, minum yang banyak gitu ya selama Ramadan. Iya. Mungkin kayak nanas dan segala macam, ternyata ada efek lainnya misalnya Ya, justru. dia tidak dapat menjadi pengganti obat-obatan dan Betul. tidak dapat menjadi pengganti untuk gaya hidup sehat yang lainnya, yaitu olahraganya. Jadi misalnya kita merasa cukup tenang dengan mengkonsumsi banyak tadi nanas, tapi makan gorengannya tetap lanjut ya, tidak seperti itu. Betul. Jadi mau nanas berapa pohon juga sampai tidur di kebun nanas juga kalau nggak sehat ya nggak sehat aja gitu ya. Oke, selanjutnya adalah istirahat yang cukup gitu kan. Nah istirahat yang cukup nih apalagi kalau lagi kita puasa kayak gini kan ya dok ya, suka kurang tidur. Pagi-pagi mungkin itikaf, malam-malam itikaf dulu di masjid ya. Terus habis itu udah deh tanggung saya mau sampai sahur gitu kan. Mending kalau itikaf kalau mabar gitu kan. Jadinya akhirnya kurang tidur. Nah gimana? Bisa nggak ini memengaruhi kadar kolesterolnya jadi tinggi? Untuk kaitannya dengan istirahat, jadi memang istirahat yang cukup itu berdampaknya secara umum kepada kesehatan secara umum ya, Oke. kesehatan yang baik secara umum. Eh, dengan istirahat yang cukup itu juga membantu mengurangi tingkat stres kita sehingga membantu mengurangi kolesterol. Mungkin kaitannya adalah secara tidak langsung. Oke, secara tidak langsung ya. Karena memang itu istirahat ya memang harus dilakukan untuk menjaga kondisi tubuh kita dari A sampai Z gitu ya. Betul. Kalau misalnya kurang ya pastinya ada yang berdampak. Salah satunya tadi kadar kolesterolnya. Oke, nah ini tadi sempat dibahas nih sama dokter, sempat disinggung tentang minum teh hijau. Ya. Teh hijau tuh katanya kan bagus ya untuk banyak hal juga. Salah satunya untuk si kadar kolesterol. Sebenarnya sejauh mana sih ini bisa berdampak? Ya, jadi memang teh hijau ini cukup terkenal ya di masyarakat, dikenal sebagai penurun kolesterol katanya. Memang dalam teh hijau itu ada senyawa katekin yang terkenal untuk menurunkan kadar kolesterol LDL. Mungkin sifatnya hanya seperti membantu proses penurunan, tapi tidak dapat menggantikan obat-obatan yang dibutuhkan. Jadi Oke. jika kadar kolesterolnya sudah tinggi, kita wajib berkonsultasi ke dokter dan mendapatkan obat-obatan, tidak dapat kita gantikan dengan hanya mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu seperti teh hijau tersebut. Oke, jadi teh hijau memang bisa ada dalam hidup kita, tapi tidak bisa menggantikan apa yang seharusnya ada Iya, gitu betul, ya. tetap dengan pola hidup sehat. Betul, pola hidup sehat. Apalagi kalau memang yang sudah kondisi kolesterolnya sangat tinggi, memang sudah ada obat-obatan yang Iya, harus wajib dikonsumsi dikonsultasikan setiap ke dokter. hari. Harus berkonsultasi dengan dokter agar penanganannya tepat ya dok ya. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita akan kupas tuntas tentang kolesterol, tapi setelah jeda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang kolesterol. Bagaimana mengatasinya kalau kolesterol kita tuh kadarnya tinggi gitu ya. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @thefamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Ayuning Dia Citra, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Oke dok, kita bicara tentang kolesterol nih. Sebelum kita bahas kolesterol yang punya dampak cukup berbahaya ya untuk tubuh Iya. kita kenalan dulu yuk sama kolesterol. Sebenarnya kolesterol itu apa dan fungsinya apa untuk tubuh kita? Ya, jadi kolesterol itu adalah senyawa lemak yang ada di dalam tubuh kita. Dia juga memiliki beberapa fungsi. Ya, dia juga dihasilkan oleh sel-sel hati yang ada di dalam tubuh kita. Jika ditanyakan tentang fungsi kolesterol, jadi fungsi kolesterol itu ada beberapa. Pertama, dia dalam proses sintesis hormon, hormon seks dan hormon stres seperti estrogen, testosteron, dan kortisol. Lalu dia membentuk sintesa vitamin D, jadi diperlukan membentuk sintesa membran sel serta pembentukan asam pedu yang berguna dalam pencernaan. Oke, jadi memang sebenarnya keberadaannya tuh berguna gitu ya, Ya, di tubuh betul, berguna. kita. Ada jenisnya nggak sih sebenarnya kolesterol ini? Ya, jadi yang sering terdengar di masyarakat itu adalah kolesterol baik dan kolesterol jahat. Ya, jadi memang kalau lemak agar dapat larut dalam darah dia harus berikatan dengan senyawa sehingga nanti dia menjadi lipoprotein istilahnya ya. Jadi yang kita kenal sebagai kolesterol baik atau high density lipoprotein atau HDL ya.
Ya, itu merupakan kolesterol baik, istilahnya dibilang baik karena dia itu bagaikan yang membersihkan sampah. Jadi mengambil lemak-lemak lalu membawa kembali ke dalam hati. Lalu ada istilah LDL atau lebih banyak dikenal itu sebagai kolesterol jahat atau low density lipoprotein. Yaitu yang perbedaan fungsinya dengan yang baik adalah dia yang menuju ke sel-sel tubuh lainnya dengan membawa kolesterol. Jadi yang jahat ini bisa membentuk plak yang berakibat untuk penyumbatan. Gitu sih. Oke, jadi memang si kolesterol jahat itu akhirnya membuat plak gitu ya di setiap sel darah, dan akhirnya bayangin aja kalau itu melewati seluruh organ tubuh kita yang akhirnya mungkin meninggalkan suatu hal yang tidak nyaman di sana, bahkan bisa Betul. jadi penyakit Bisa gitu. menimbulkan sumbatan di pembuluh Betul. darah. Nah, Betul. kadar kolesterol pada diri seseorang itu beda-beda nggak sih memang idealnya gitu ya, misalkan untuk orang dewasa antara laki-laki dan perempuan itu berbeda tidak ya? Jadi memang secara umum kadar normalnya yang tadi kadar kolesterol total itu di bawah 200, lalu untuk kadar lemak atau trigliserida di bawah 150, kadar HDL atau kolesterol baik itu bisa pada di atas 40 atau 50 disesuaikan dengan gender, lalu kadar kolesterol LDL itu di bawah 100. Jadi itu secara umumnya, namun untuk terapi tetap harus dikonsultasikan ke dokter karena targetnya bisa berbeda-beda. Oke, nah kita kapan ya harus merasa punya alarm terhadap kadar kolesterol kita? Apakah dalam satu kali pemeriksaan ketika itu tinggi udah dipastikan nih, wah ada masalah? Atau sebenarnya kolesterol itu bisa tingginya situasional, tiba-tiba setelah kita punya pola hidup yang kurang oke 1 minggu ini kadarnya jadi tinggi? Atau itu bisa menetap kalau udah tinggi ya bakal tinggi terus? Jadi kita tetap harus berkonsultasi sama dokter ya. Jadi walaupun banyak tuh pemeriksaan yang bisa di ujung jari ya, Betul, memakai biasanya kan. yang kecil gitu, namun tetap harus berkonsultasi kepada dokter. Dilakukan pemeriksaannya pun juga harus di pembuluh darah besar dan berpuasa terlebih dahulu. Oh, oke, agar valid ya. Iya. Jadi jangan ya bukan tidak dianjurkan, boleh aja kalau mau pakai cara yang instan cepat Ya, gitu ya. namun Tapi tetap memang untuk validitasnya harus dari pembuluh darah besar tadi dan bisa dilihat juga kandungannya ya. ya, dan berpuasa Mana. sebelumnya. Betul, berpuasa sebelumnya. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang kolesterol kan sebenarnya kalau dengan kadar yang oke, dia tuh akan membantu banyak hal. Apa sih yang dibantu? Pembentukan sel kah atau memang ada yang lain gitu? Iya, memang jadi fungsi kolesterol itu pembentukan membran sel, Oke. lalu pembentukan hormon seks, estrogen, testosteron, pembentukan hormon stres, kortisol, lalu juga pembentukan asam empedu yang berguna dalam proses pencernaan. Nah, bagaimana nih kalau kandungannya tidak ideal lagi nih, Ya, berlebih? meningkat ya. Ketika kolesterol itu meningkat, terutama kolesterol yang tadi dibilang kolesterol jahat, maka dia akan membentuk plak atau penyumbatan dalam pembuluh darah. Istilahnya itu berlangsung terus-menerus, Ya. lalu efek panjangnya adalah terjadi penyumbatan, misalnya terjadi di otak bisa stroke, Ya. di jantung bisa sampai serangan jantung, juga bisa berakibat di pembuluh darah kaki, ada penyakit arteri perifer, atau bisa sampai ke mata, juga bisa mengganggu. Oke, jadi masalahnya bisa macam-macam gitu ya. Kita bahas satu persatu. Kalau tadi bisa sampai ke pembuluh otak ada penyumbatan dan akhirnya stroke. Ini biasanya apa yang terjadi? Apakah memang kolesterolnya sudah sangat tinggi sehingga bisa sampai ke pembuluh otak dan penyumbatannya begitu besar? Atau sebenarnya ini bisa terjadi sama siapapun loh, situasional aja kalau emang lagi tiba-tiba, nggak harus dia penyakitan gitu ya, nggak harus memang kondisinya sudah drop sekali baru dapat stroke, yang tadinya sehat-sehat aja ketika kita nggak bisa jaga pola makan sebentar saja bisa mengalami juga yang tadi penyumbatan di otak. Sebenarnya untuk masalah stroke itu ya, kalau dia bisa disebabkan oleh hal yang lain, jadi bisa ada perdarahan atau Betul, stroke sumbatan. betul. Ya, jadi Ada dua ya. ya, jadi kaitannya tidak hanya dari kolesterol saja, dan proses kolesterol menjadi sumbatan yang ada di kepala menjadi stroke itu juga memakan proses yang panjang. Namun pada awalnya gejala umumnya tuh kalau kolesterol tinggi tuh hampir tidak ada manifestasi klinisnya gitu. Jadi kalau sering pasien mengeluh apakah saya ngerasa tengkuk saya pegel, itu belum tentu dari kadar kolesterol yang tinggi gitu. Nah, Proses yang kan panjang. tadi dokter bilang sendiri manifestasinya belum tentu bisa kelihatan secepat itu gitu ya. Gimana dong dok kita bisa merasakan selain memang kan kadang-kadang orang malas juga ya untuk langsung periksa gitu ya. Iya. Apalagi periksa dengan yang serius tadi dengan pembuluh darah besar jarang banget. Mungkin Iya. kalau yang di ujung jari sering ya kita di mall-mall atau di depan apotek gitu kan itu ada. Nah, gimana caranya kita bisa paling tidak mawas diri nih, ada rasa apa di badan kita kalau kolesterolnya sebenarnya udah dalam kadar yang
tidak tinggi. baik. Oke, siap. Jadi secara umum memang manifestasi klinisnya gejala kolesterol itu tidak ada ya, tidak tampak gitu. Jadi keluhan-keluhan yang timbul misalnya dok pundak tengkuk terasa berat itu belum tentu kolesterol meningkat, mungkin ada gangguan muskuloskeletal atau gangguan lainnya ya. Jadi tetap harus dinilai. Namun kita bisa memperhatikan dari ya apakah kita perokok, bagaimana gaya hidup kita, usia misalnya di atas 45 tahun atau di atas 55 tahun pada wanita. Mulai ini dilakukan pemeriksaan penapisan atau screening atau berkala. Oke. Jadi mengetahui bagaimana kadar kolesterol kita karena pemeriksaan kolesterol itu hasil kolesterolnya didapatkan lewat pemeriksaan darah. Oke, jadi kalau sudah ada tanda-tandanya, apalagi pola hidup kita sudah ke arah-arah yang memang mengundang si kolesterol, ya udah deh, coba kita screening ya. Sebelum kita lanjut, ada penelpon nih dok, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Iya, saya Dwi di Jakarta. Baik, Pak Dwi atau Mas Dwi nih, silakan pertanyaannya Iya. apa? Ya, terima kasih. Jadi saya ingin bertanya ke Bu Dokter, apakah kalau kita menjadi vegetarian itu akan membantu kita untuk menjaga kadar kolesterol atau sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya untuk menjadi vegetarian untuk case-nya kolesterol ini? Baik, jadi vegetarian berpengaruh nggak sih untuk menjaga kolesterol? Mungkin dokter ada yang ingin ditanyakan terkait Mas Dwi usianya atau apa? Ya usianya berapa? Usianya Mas Dwi berapa Mas? Saat ini saya 34. 34, Oke. tepat ya saya panggil Mas berarti ya, suaranya masih Iya. muda. Oke, Mas sudah lama Terima kasih. bervegetarian? Belum, saya masih belajar Oke, sedikit lah. Cuma saya ingin tahu baik. aja, Langsung iya. dijawab oleh dokter kita ya. Makasih Mas Dwi pertanyaannya. Baik, dok silakan dok. Vegetarian berpengaruh besar nggak ya untuk menjaga kolesterol kita? Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Memang jadi penyebab kolesterol itu ada yang sifatnya genetik, ya, ada yang sifatnya genetik atau dari penyakit genetik. Maka ketika kita mendapatkan yang penyakit genetik tersebut, tidak hanya dengan mengubah gaya hidup menjadi vegetarian, tapi tetap harus ditunjang dengan obat-obatan. Oke. Lalu yang berikutnya karena ya penyakit yang lain atau gaya hidup yang tidak sehat. Mungkin karena memang harus dialihkan dari yang makanan-makanan tinggi kolesterol seperti daging merah, jeroan, makanan yang diproses secara deep fried, terus atau banyak dengan trans fat menggunakan mentega, itu ya memang itu akan meningkatkan kolesterol. Namun tetap juga diperhatikan dari proses pengolahan dari ketika kita menjadi vegetarian tersebut. Oke, jadi memang ada Makanan. baiknya ya dengan kita bervegetarian bisa membantu untuk menjaga kadar kolesterol, tapi tergantung cara pengolahannya ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita makan brokoli, makan sayuran tapi di fried juga gitu ya, Ya. atau dibikin bakwan gitu ya, sama aja. Jadi cara pengolahannya Mas Dwi mungkin di rumah bisa diperhatikan. Kalau misalkan bisa diminimalisir penggunaan minyak goreng ataupun mentega ataupun butter, mungkin akan bisa membantu. Oke, semoga bisa menjawab. Nah, kita balik lagi nih dok pada kolesterol dan kondisi yang dirasakan orang gitu ya. Berarti biasanya berapa lama orang baru menyadari atau bisa merasakan secara fisik kalau kadar kolesterolnya sudah di batas yang istilahnya membahayakan? Kalau misalnya berapa lama itu variasi individu Variasi ya. Benar, kita juga bisa mengenali pasien itu datang ada yang mungkin batas tolerannya sangat tinggi, jadi dia tidak merasa, namun ternyata dia datang ketika dia sudah serangan jantung, lalu dalam kondisi emergensi, lalu berikutnya diperiksa ternyata kolesterolnya meningkat. Gitu. Jadi itu sangat variasi individu, tapi ketika menyadari bahwa kita memiliki resiko, misalnya perokok aktif, dalam keluarga ada riwayat kolesterol tinggi atau ada riwayat serangan jantung di dalam anggota keluarga, dapat dilakukan penapisan. Gitu. Oke, jadi memang harus lihat juga nih ya, harus benar-benar mengenal diri kita dan keluarga kita juga ya. Kalau memang sudah ada riwayatnya, potensinya pasti besar. Jadi perlu juga nih untuk kita lebih waspada, lebih aware dan menjaga dari faktor-faktor tadi gitu agar tidak sampai terjadi yang tidak diinginkan ya dok ya karena kolesterol tadi. Nah, kalau kita bicara tentang kolesterol sendiri, ini kan berkaitan nggak sih dengan metabolisme? Apakah metabolisme yang memang masih sehat nggak akan ngaruh tuh? Tapi kalau yang udah mungkin yang udah lansia pasti ngaruh banget dengan asupan yang kadar kolesterol tinggi pasti akan juga memengaruhi kadar kolesterol dalam dirinya. Iya betul, jadi memang ya kolesterol berkaitannya sama metabolisme lipid ya. Pada lansia memang
metabolisme prosesnya sudah menurun, kemampuan metabolismenya pun sudah menurun, ada resiko peningkatan dari kejadian kardiovaskuler itu juga meningkat, jadi memang pada lansia lebih rentan terjadinya peningkatan kolesterol. Oke, jadi di lansia akan lebih potensial ya terjadi Gaya hidup pun peningkatan. juga lebih melambat ya, aktivitasnya. segala Aktivitasnya banyak hal yang bisa menjadi faktor agar bukan agar lansia, akhirnya lansia punya potensi untuk terkena dampak dari si kolesterol tadi ya. Nah, Dok, gimana nih? Berarti yang anak muda bebas dong ya. Apakah anak muda yang masih usianya 20-an, apalagi mungkin masih remaja gitu ya, ini aman kok, nggak apa-apa lah makan-makan yang enak-enak dulu selama masih muda. Apa sebenarnya nggak juga mengenal usia, yang muda bisa loh kena kolesterol tinggi. Iya benar, jadi memang karena dia ada kaitannya dengan penyakit genetik, jadi bisa muncul dari usia dini, tetap harus memperhatikan gitu. Dan Oke. pastinya harus berkonsultasi ya kepada dokter gitu. Dan pastinya kalau dari usia muda, mumpung masih aktif, lebih baik kita memupuk gaya hidup yang sehat, makan Ya. makanan sehat, rutin berolahraga, istirahatnya cukup. Gitu. Nah, bisa nggak sih, kan kadang-kadang kita kalau dalam tubuh kita tuh nggak cuma dipengaruhi oleh apa yang terjadi secara fisik gitu ya, secara mental ataupun psikis itu bisa nggak sih memengaruhi kadar kolesterol kita kalau kita misalnya stres gitu ya, apalagi mungkin teman-teman yang baru aja nih menjalani ujian terus masuk ke perguruan tinggi Iya. negeri itu kan lagi stres-stresnya ya, kalau kita lihat sekarang lagi hype banget, itu bisa nggak sih setelah stres itu dia akhirnya kondisi kolesterolnya tinggi? Mungkin dalam proses ya stres bisa mempengaruhi kadar kolesterol, tapi apakah stresnya bersifat lama waktunya, dalam rentang waktu yang lama atau baru stres yang akut, itu juga harus diperhatikan ya. Oke. Gitu. Oke, jadi Dan faktor-faktor yang lainnya juga berpengaruh pastinya, gaya hidupnya, apakah ada keturunannya gitu. Oke, jadi bisa jadi stresnya secara tidak langsung gitu ya, Dok ya. Iya, Karena bisa mempengaruhi stres kolesterol. jadi pola hidupnya terganggu, tidurnya kurang, makannya sembarangan. Ini bisa jadi membuat walaupun masih remaja, mau anak muda pun bisa aja kena kolesterol tinggi gara-gara ini gitu ya, Dok ya. Nah, gimana dengan anak-anak? Bisa nggak sih anak-anak punya kadar kolesterol yang tidak ideal ataupun tinggi? Ya memang kalau pada anak-anak tetap harus dikonsultasikan ke dokter spesialis anak ya pastinya, karena dia ada kaitannya dengan penyakit genetik atau familial hyperkolesterolemia, itu mungkin aja dapat muncul gejala kolesterol yang tinggi pada usia yang lebih dini. Oke, jadi bisa memungkinkan saja ya, bisa Ya. terjadi pada anak. Jadi ternyata kolesterol nggak kenal usia. Jadi kalau misal memang batasnya ideal, bisa saja berguna, bahkan sangat berguna untuk tubuh kita. Tapi Betul. kalau sudah di atas itu, mau tua, muda, anak-anak, bayi, tante, teteh, mau siapa aja bisa loh kena kolesterol tinggi dan ini berbahaya untuk kesehatannya. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Nah, kita masih membahas tentang bagaimana mengatasi kolesterol tinggi. Dan bagi pemirsa di rumah bisa menelpon kami di 021 290 3264 atau DM ke Instagram kami di @theiFamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, Dr. Ayu Ningdia Citra, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Sebelum kita lanjut nih, Dok ya, sepertinya sudah ada penelpon. Kita coba sapa dulu. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo, Iya, dengan siapa di mana? iya selamat pagi Mbak. Pagi, dengan siapa Saya dengan Pak? Pak Jarot Pak dari Jarot. Rembang, Mbak. Pak Jarot dari Rembang. Silakan Pak Jarot pertanyaannya. Iya, selamat pagi Dokter Citra. Ya pagi Pak Dokter Jarot. Ayunia ya Citra. Ya. Iya. Gini dokter, ini saya ini kan cenderung banyak kegiatan kantor gitu ya. Jadi waktu untuk berolahraga itu kurang gitu. Dengan tadi kalau saya simak penjelasan dari dokter bahwa kita itu juga harus olahraga juga penting gitu. Nah, untuk mengatasi ini gimana ya dokter tipsnya selain olahraga? Itu kira-kira apa nih kira-kira yang bisa kita lakukan selain berolahraga dan menjaga pola makan itu tadi? Itu Baik. saja. Bisa dibantu, terima kasih. Mm-mm. Pak Jarot sebentar, mungkin dokter ada yang mau ditanyakan, Dok? Iya saya rasa cukup sih. Oh cukup, oke. Ya. Jadi Pak Jarot, terima kasih banyak pertanyaan, kita coba jawab ya Pak ya. Baik, Pak Jarot dari Rembang tadi,
mungkin bekerja memang sulit ya untuk mencari waktu untuk berolahraga. Jadi gimana nih dok untuk menjaga kadar kolesterolnya agar tetap baik? Ya jadi memang rutin berolahraga itu memang tidak terelakkan, tetap ya. Jadi harus dilakukan, namun bisa kita siasati. Kan itu sekitar 4 sampai 6 kali dalam seminggu dengan waktunya kurang lebih 30 menit. Oke. Mungkin bisa disiasatinya dengan parkir agak lebih jauh daripada gedung kantor, lalu Oke. berjalan cepat. Bisa juga berjalan cepat, bersepeda, lalu berenang. Jadi masih bisa dengan intensitas sedang gitu. Jadi Oke. tetap bisa diselipkan di antar kegiatan. Di antara kegiatan gitu ya. Ini menarik sih sebenarnya karena mungkin bukan cuma Pak Jarod ya yang mengalami, kita juga sering juga ya dok ya. Iya. Dokter sendiri mungkin kalau Betul. banyak pasien kan ya udah sulit Tetap untuk cari harus. waktunya ya. Nah sebenarnya katanya baik juga untuk punya jeda tersendiri ketika untuk teman-teman yang bekerja 9 to 5 dan duduk di depan komputer untuk bisa bergerak. Ini juga membantu nggak sih untuk kita lebih bisa punya istilahnya apa ya, olah tubuh untuk Betul. menjaga juga tadi si kadar kolesterolnya. Ya, jadi memang karena olahraga itu penting, dia juga akan membantu membakar yang tadi menjadi sumber energi tersebut, ya tetap harus dilakukan. Jadi misalnya, dan tidak harus nih misalnya kita tadi memang 40 sampai 60 menit, minimal 30 menit kan ya tadi 4 sampai 6 kali. Tidak harus kita 30 menit diterabas langsung, misalnya Oke. dijeda nih 10 menit menjadi sesi 1. Lalu nanti siang ada waktu lagi menjadi sesi 10 menit berikutnya, lalu menjadi sesi ketiga juga masih bisa. Oke, bisa diakumulasi gitu ya. Ya, bisa Dicicil gitu bisa ya dok ya. Betul. Siang ya mungkin jalan-jalan ke mall 10 menit gitu ya. Jangan juga kayak gitu sebenarnya. Tapi ini memang bergerak juga penting karena kalau kita lihat kan memang kalau kita kondisi yang saat ini kan banyak banget yang mungkin lebih memilih untuk olahraganya tuh justru olahraga jempol gitu ya dok ya. Scroll gitu. Nah banyak hal yang kadang-kadang kita lihat tuh memang apalagi dengan akses internet yang sangat mudah, banyak info-info yang mungkin membuat kita jadi mencari jalan ninja sendiri untuk menjaga kadar kolesterol. Apalagi kalau kita lihat mungkin nih ramuan tepat, pokoknya kalau clickbaitnya ramuan tepat menjaga kadar kolesterol, ampuh kolesterol pasti ideal gitu kan. Itu kayaknya langsung dibuat ya, mungkin ramuan nanas dicampur daun apa, dicampur apa gitu ya. Sebenarnya itu berpengaruhnya baik atau malah justru memperburuk? Pertama tetap harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu ya. Jadi memang pada satu, judulnya sama-sama tinggi kolesterol, namun dapat berbeda target terapinya pada tiap-tiap orang. Disesuaikan apakah dia memiliki penyakit penyerta gula atau diabetes, terus apakah dia memiliki riwayat serangan jantung. Target terapinya akan menjadi berbeda, jadi target angka yang akan dicapai, lalu obatan-obatan yang akan diberikan pun akan jadi berbeda. Jadi tetap harus berkonsultasi terlebih dahulu. Oke. Ya, misalnya pasien merasa, oke dok ini katanya baik menurunkan kolesterol seperti buah-buah nanas gitu ya, atau tadi teh hijau. Namun tetap itu tidak dapat menggantikan dari gaya hidup yang sehat seutuhnya. Jadi berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat serta berkonsultasi untuk mendapatkan obat-obatan jika diperlukan. Oke, nah Gitu. kalau bicara tentang obat-obatan, pengobatan dan perawatan orang dengan kondisi kolesterol yang cukup tinggi gitu ya, apalagi tingginya nih udah nggak cuma seminggu 2 minggu, berbulan-bulan, menahun, berarti kan harus ada pengobatan yang rutin. Nah biasanya yang membuat seseorang enggan untuk memeriksakan kadar kolesterolnya walaupun kayaknya udah rasa badannya udah nggak enak adalah si pengobatan panjang tadi gitu ya dok ya. Sebenarnya apakah seseorang yang kadar kolesterolnya tinggi ditanganinya memang langsung dengan pengobatan yang rutin dan panjang itu kah? Atau sebenarnya tidak melulu seperti itu? Ya tidak melulu seperti itu. Yang tadi dikembalikan lagi bahwa apakah ada resiko-resikonya. Nanti dia akan diklasifikasikan lagi resiko tinggi atau sedang atau resikonya rendah atau sangat ekstrim tingginya. Itu nanti akan ditentukan oleh dokternya. Jadi penentuannya dikembalikan lagi dari hasil konsultasi dan pemeriksaan dari dokter. Oke, jadi nggak usah langsung takut dulu di depan gitu ya, nggak Betul, mau mungkin nanti judulnya minum. bisa sama tapi sama-sama kolesterol tinggi tapi tiap orang bisa berbeda. Oke, nah dok biasanya kan obatannya tuh rutin, Ya. jangka panjang juga nih. Banyak yang takut nanti bahaya nggak ya buat ginjal saya, gimana nih dok? Oke, jadi memang meminum obat kolesterol dalam jangka panjang, jadi
kita seringkali ketakutan ya, saya harus minum terus-terusan Betul, nggak ya betul, ini betul, obat-obatannya, betul. Takut apakah akan ketergantungan berlangsung nggak ya? seumur hidup atau tidak. Betul. Jadi itu tetap bisa disesuaikan dosisnya, diturunkan hingga sampai dosis minimal dengan hasilnya yang terbaik. Jadi selain dia minum obat, dia juga akan dipantau hasil pengobatannya dengan Oke. pemeriksaan berkala dari nilai kolesterolnya tersebut ya. Lalu dokter akan menyesuaikan dosisnya gitu. Oke. Dan ditunjang dengan gaya hidup yang sehat dan dikembalikan lagi nanti juga penentuannya tiap individu, oke, dia targetnya dia akan mencapai angka segini atau tidak itu setelah berkonsultasi dari dokter. Lalu bagaimana dengan efek obat yang tadi yang ditanyakan, memang obat yang umum yang paling sering digunakan itu statin. Dia salah satu efek sampingnya, jadi efek samping ini bisa keluar atau tidak jadi pada satu individu ya. Jadi tidak keluar pada efek sampingnya. Yang satu lagi masih bisa keluar efek sampingnya itu adalah nyeri-nyeri otot atau bisa sampai penghancuran massa otot gitu ya, atau peningkatan enzim hati. Namun ketika itu terjadi itu sifatnya reversible, jadi masih bisa dikembalikan dengan kita langsung berkonsultasi ke dokter dan akan dilakukan penyesuaian dari dosisnya. Oke, jadi masih bisa kok ada jalan, nggak harus langsung pengobatan panjang gitu ya dok ya? Ya. Itu kan yang suka ditakutkan kan? Tetap harus dikonsultasikan ya. Betul. Ya tergantung juga keadaannya seperti apa, tingkat Betul. keparahannya seperti apa gitu ya. Nah ini memang yang harus diperhatikan dan benar-benar harus kita seksama gitu ya. Jangan sampai asal-asalan karena takut, udah deh saya mendingan cari aja, googling aja ya. Ya betul, tetap Oke, harus nah konsultasi. dok kalau kita bicara lagi tentang pengobatan, sebenarnya bisa tidak saat memang kolesterolnya sudah tinggi, konsultasi dengan dokter, wah ini udah harus minum obat, itu adalah pilihan atau keharusan? Bisa tidak kita ganti dengan, oh, ya udah deh saya habis ini akan pola hidup sehat aja, saya diet deh gitu ya, tapi obatnya saya nggak mau minum. Sebenarnya apakah dalam kondisi tersebut itu masih ada pilihan atau sebenarnya nggak bisa? Kalau sudah dalam kondisi yang memang kadarnya harus minum obat, ya minum obat. Ya, dalam kadar yang tinggi lalu disertai dengan adanya resiko penyakit kardiovaskular, maka ketika harus minum obat sebaiknya lakukan tetap minum obat dengan diimbangi dengan perubahan pola hidup. Gitu. Karena ketika pasien menolak minum obat, saya akan berubah pola hidupnya dok, itu tidak cukup signifikan untuk menurunkan. Jadi tetap harus dibantu dengan obat-obatan dan menurunkan kejadian resiko penyakit vaskular tadi. Oke, jadi memang tidak terlalu signifikan untuk menurunkan, ditambah dengan niat yang ya kadang-kadang on off gitu ya dok ya. Nggak bisa sedisiplin itu, jadi memang butuh pengobatan yang secepat-cepatnya dan tepat dengan konsultasi yang tepat. Nah, bisa nggak sih sebenarnya dicegah? Apakah kadang-kadang kita juga sering ya minum tertentu gitu setelah makan makanan kolesterol tinggi, kan juga ada di pasaran banyak ya obat-obatan semacam itu. Apakah itu cukup signifikan untuk mencegah? Mentang-mentang ada obat tersebut jadi kita bisa makan seenaknya gitu. Jadi pencegahannya, jadi ketika kolesterol mencapai yang tadi kita takutkan ya, sumbatan di jantung, penyumbatan di pembuluh darah jantung atau penyumbatan di pembuluh darah otak itu juga memakai waktu yang panjang. Dan jadi tetap harus pencegahannya pun sejak dini. Jadi dengan mengatur pola makan, menjaga pola hidup yang sehat, berhenti merokok, mengurangi minum alkohol, demikian. Oke, jadi memang nggak bisa juga kita mengandalkan satu suplemen atau obat tertentu, terus akhirnya pola hidup nggak kita jaga gitu ya dok ya. Mentang-mentang ini katanya berkhasiat, terus udah deh kalau saya udah minum itu udah jadi satu pencegahan yang ampuh. Tidak juga, jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Nah dok, kalau misalkan sudah sampai ke arah menimbulkan penyakit lain gitu ya, kan tadi kolesterolnya kadarnya tinggi, penyakit lain bisa timbul nih, mulai dari stroke karena penyumbatan, mungkin jantung koroner juga gitu ya, penyumbatannya bisa di jantung juga. Nah kalau kondisinya sudah demikian parah, berarti pengobatannya juga sudah harus lebih beda lagi gitu kan ya dok ya? Iya betul, jadi ketika sudah ada resiko seperti yang tadi, maka targetnya pun akan jadi lebih rendah nilai kolesterolnya. Yang target harus dicapai dalam penurunannya dan akan diberikan obat-obatan dengan yang lebih tinggi intensitasnya. Gitu. Oke, jadi memang harus lebih tinggi intensitasnya lagi ya, bahkan bisa jadi sampai ke pembedahan atau pasang ring dan segala macam ya dok ya? Oh ya, itu disesuaikan dengan kondisi yang penyakitnya ya, misalnya pada penyakit jantung jika diperlukan. Kalau yang pencegahan kolesterolnya juga tetap harus dikonsultasikan. Jadi memang tetap harus dikonsultasikan. Jadi jangan sampai mungkin ya sampai timbul penyakit yang lain lagi karena kadar kolesterol kita tinggi. Oke, nanti kita lanjut lagi dok ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Masih membahas tentang bagaimana mengatasi kadar kolesterol yang tinggi. Bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama dokter kita, masih dengan Dokter Ayu Nindya Citra, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Dalima Serpong. Oke. Nah, kita lanjut lagi tentang kolesterol nih, Dok. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang kadar kolesterol yang tinggi, apakah sudah menjadi sebuah keharusan? Kalau itu sudah memang dengan pengobatan, kita juga harus diet kolesterol. Ya, pastinya harus ditunjang dengan perubahan pola hidup ya, dengan menjaga makanan. Ya betul. Tetap Oke. menjaga. Nah, menjaga makanannya tuh seperti apa sih? Kadang-kadang kita tuh mungkin nggak ini ya, cuma berarti nggak boleh hindarin aja pokoknya yang lemak, yang gorengan gitu ya. Apakah cuma dua hal itu atau sebenarnya bisa terjadi kolesterol tinggi dari makanan-makanan yang lain? Menghindari untuk mencegah kolesterol, pertamanya kita kenali dulu ya makanan-makanannya. Kita bisa hindari dengan makanan yang digoreng, ya goreng-gorengan, yang kaya akan lemak jenuh, lalu lemak trans, makanan jeroan, usus, kuning telur, hati, seperti itu ya, itu tinggi kolesterol. Oke. Lalu ya dengan memperbaiki pola hidup, dengan berolahraga rutin, berhenti merokok, mengurangi minum alkohol, ya. Jadi memang kalau perlu dietnya juga dikonsultasikan ya, Ya, pada betul. dokter juga ya, diet yang benar tuh seperti apa. Jangan sampai jadi kurang nutrisi juga nantinya, Ya, Dok ya. betul. Tetap harus dikonsultasikan dan jika diperlukan obat maka tetap harus dikonsultasikan. Oke, jadi bukan karena dalam pengobatan terus beres-beres aja semuanya ya, Ya. tetap pola hidupnya harus ditunjang baik dari makanan, lalu juga pola hidup yang sehat, itu dari olahraga dan juga istirahat yang cukup. Ini juga penting menjaga kesehatan mental kita agar nggak stres. Iya. Karena kalau stres jadinya mager ya udah pola hidupnya berantakan lagi gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, bisa nggak sih orang yang memang tadinya sudah terkena kadar kolesterol yang tinggi hidupnya normal lagi? Mengembalikan itu variasinya bisa sangat berindividu ya, jangan bisa berbagai waktu. Mengembalikan ke dalam kadar normal itu juga membutuhkan waktu dan tetapnya harus dalam konsultasi dengan dokter karena dikembalikan lagi sesuai dengan kondisi pasiennya atau kondisi penderita tersebut dengan target-target terapinya masing-masing itu dari hasil konsultasi dan pemeriksaan dari dokter dan membutuhkan waktu yang memang tidak sebentar dalam itu. Oke, jadi bisa kembali lagi tapi pengobatannya nggak sebentar ya, Dok ya? Iya, Nggak. tetap harus dipantau berkala. Jadi kita capai nilai kita yang terbaik dengan dosis yang sekecilnya. Jadi begitu tercapai mungkin obatnya bisa diturunkan, pola hidup sehatnya bisa dilanjutkan terus gitu. Nah, setelah bisa kembali pada nilai ideal, bisa nggak kita lepas dari si obat tadi? Ya mungkin saja masih bisa dilepas namun tetap harus dipantau berulang lagi. Oke. Gitu. Karena kalau misalnya dia kembali tinggi maka akan terjadi peningkatan resiko kejadian penyakit. Oke, malah bisa ada peningkatan bahkan perburukan dari kondisi yang sebelumnya kah? Ya mungkin karena dia merasa sudah berhasil menurunkan gitu. Oke, jadi bisa jadi malah kondisinya bisa lebih parah dari yang sebelumnya karena merasa udah bisa nih tahu polanya nih untuk menurunkan, tapi sebenarnya mungkin tubuhnya nggak segitunya bisa bekerja sama juga gitu ya, Dok ya. Iya. Akhirnya kondisi berikutnya lebih parah, yang tadinya cuma kadar kolesterol tinggi sekarang sudah ada risiko penyakit yang lain gitu. Ya kalau misalnya tidak terkontrol tetap harus dikonsultasikan melalui pemeriksaan dokter. Nah, kalau kita bicara tentang si lansia misalnya ya, nah ini masih bisa nggak sih ada kemungkinan mengingat nih metabolisme juga udah nggak oke. Kalau sudah si lansia kena kadar kolesterol yang tinggi, apakah sampai nanti di ujung usianya dia memang sudah harus dengan pola hidup yang strict gitu ya? Diet kolesterol udah nggak boleh lagi nih berkaitan dengan hal-hal yang berlemak dan berminyak gitu. Oke, ya jadi memang pada lansia kita harus mengevaluasi ke dokter. Jadi dokter akan melakukan evaluasi apakah ada risiko penyakit kardiovaskular atau risiko penyakit yang sudah terjadi atau dari penyakit yang sudah seperti gula yang sudah terjadi atau dari risiko penyakit yang lain gitu. Jadi tetap harus disesuaikan untuk target terapinya dan tetap ditunjang oleh diet-dietan yang sehat. Oke, jadi apalagi karena ini sudah lansia, jadi memang benar-benar harus diperhatikan
Karena Betul. memang Dan kadar dikonsultasikan ke dokter betul, untuk betul, pengaturannya ya. betul. Karena nggak ada kolesterol tinggi aja metabolismenya memang sudah melambat dan juga sudah tidak sesuai fungsi primanya gitu ya dok ya. Iya. Nah untuk anak-anak nih, apalagi anak-anak yang mungkin secara genetik ya diturunkan dan memang kadar kolesterolnya sudah masuk dalam kondisi perhatian. Nah anak-anak kan juga masa pertumbuhan, akan berpengaruh juga nggak sih ketika kita menerapkan diet kolesterol pada mereka? Kalau anak-anak yang karena dari penyakit keturunan atau penyakit genetik ini tetap harus dikonsultasikan oleh dokter spesialis anak. Ini memang juga jawabannya harusnya dari dokter spesialis Yes, anak mungkin betul. ya. Jadi tetap harus dikonsultasikan dan pastinya dia akan mendapat obat-obatan untuk menurunkan karena dia sifatnya penyakitnya kan dari genetik. Jadi dengan perubahan gaya hidup tidak cukup untuk menurunkan tingkat kolesterol. Oke. Dan pastinya konsul terlebih dahulu ke dokter anak. Baik, jadi memang kalau misalkan orang tua terkena kolesterol yang tinggi dan secara genetik mungkin sudah diturunkan ke anak, baik-baik sebaiknya ya memang kita sudah mulai berkonsultasi ya dengan Iya. dokter anak kita ya agar benar-benar mendapat jawaban yang tepat, mendapat pengobatan yang tepat dan juga pola hidup yang tepat untuk si anak. Nah, dokter mungkin ada tips nih dari dokter selama bulan Ramadan ini agar kita bisa menjaga kadar kolesterol kita agar tidak tiba-tiba melonjak tinggi. Oke, ya. Baik, jadi tipsnya mungkin ini secara keseluruhan untuk tetap menjaga pola hidup yang sehat dengan menghindari makanan yang gorengan. Kalau lagi puasa rasanya begitu buka kayak balas dendam Balas ya. dendam, betul. Jadi tetap dengan makanannya dijaga, menghindari gorengan, jeroan, makanan-makanan yang diproses dengan deep fried atau direndam dengan minyak yang banyak, seperti itu. Juga tetap menjaga pola makan yang sehat, buah-buahan dan sayuran tetap dimakan dengan berolahraga juga. Oke, jadi selama Ramadan ini mungkin teman-teman di rumah jangan asik-asikan bobo siang terus gitu ya. Mungkin di sela-sela kalau sudah mau menjelang berbuka boleh ya jalan santai sambil ngabuburit juga ya dok ya biar ada pergerakan atau bisa olahraga setelah berbuka dan tadi balik lagi jangan sampai balas dendam ya dok ya. Iya, Pas betul. kita lagi berbuka puasa semuanya mau dilahap baik itu yang gorengan, berminyak, bersantan dan itu pastinya akan memengaruhi kadar kolesterol kita. Oke, dok terima kasih banyak sudah Terima berbagi kasih. bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini bisa berguna nih untuk pemirsa di rumah. Apalagi bicara tentang kadar kolesterol itu banyak banget efeknya untuk kesehatan kita ya dok ya. Iya. Dan selama Ramadan ini mungkin saja nih bisa jadi salah satu faktor kalau kita nggak jaga pola hidup kita, nggak jaga pola makan kita, bisa menjadi faktor untuk meningkatkan kadar kolesterol tinggi kita. Oke, dokter tetap jaga kesehatan biar bisa terus main-main terus ke Bincang Sehati, berbagi terus ya untuk pemirsa di rumah. Oke, terima kasih. Terima kasih dokter. Oke, pemirsa di rumah bagaimana? Sudah dicatat semua tips dari dokter kita dan memang ini penting sekali kalau kita lihat kolesterol itu kayaknya kalau kita dengar sebagai momok gitu ya. Wah, kalau kadar kolesterol kita sudah sangat tinggi di tubuh kita, ini kayaknya pasti saya sudah banyak nih rentetan penyakit yang akan mengikuti saya. Padahal sebenarnya kolesterol itu berguna untuk tubuh kita asalkan kadarnya tepat, asalkan kadarnya sesuai dengan batas ideal. Karena itu penting sekali untuk menjaga pola hidup sehat, penting sekali untuk menjaga dan mengatur istirahat kita dengan baik. Jangan lupa juga nih olahraga agar kita bisa juga tetap sehat, tetap bugar dan juga tetap cantik selama Ramadan. Saya Setia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.